alhamdulillah semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena semua kan nggak akan bergerak tanpa seizin Allah, dan akhirnya aku benar-benar mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Arafiq. Untuk seluruh wanita Indonesia, jangan lupa nonton terus Pretty Woman ID, karena insya Allah banyak hal di sini yang bisa kalian ambil manfaatnya. Oke, semuanya jangan lupa nonton terus Pretty Woman. Jangan lupa saksikan Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Ini semua tentang wanita. Karena setiap wanita punya cerita. Guys, jangan lupa ya buat di subscribe, like, and comment. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya? Puasanya alhamdulillah lancar. Anak-anak? Dan masih tetap di rumah aja. Anak-anak gimana? Udah mulai puasa atau belum? Anak-anak yang besar sekarang kan Abang Fas itu udah 8 tahun. Ya. Dia dari umur 7 tahun alhamdulillah udah puasa full ya. Wah, gitu yang hebat sekarang banget. juga. Iya, dari umur 7 tahun dia udah ikut puasa full, terus yang sekarang juga alhamdulillah full, dan ngeluhnya tuh cuma pas puasa pertama sih, karena kan udah setahun yang lalu. Tapi begitu sekarang masuk ke beberapa hari kesini, alhamdulillah udah nggak ngeluh, malah dia semangat banget gitu. Alhamdulillah, seneng banget ya dengernya ya. Iya. Berarti di tahun kedua ini ya? Iya, ini tahun kedua Abang Fas puasa full. Kalau yang kecil, si kecil kan masih belum 2 tahun. Nanti bulan Mei nanti, tanggal 21 baru 2 tahun. Jadi masih baby, masih belum ngerti. Ya, Jadi dia menikmati melihat kayak mami, daddy, dan abangnya lagi buka puasa, ikutan makan. Gitu, diajarin yang kayak gitu-gitu aja sih. Dedinya gimana? Puasanya juga lancar? Alhamdulillah lancar. Ya. Juga walaupun masih tetap syuting ya harus keluar rumah, tapi tetap pakai aturan yang dilakukan pemerintah sih. Jadi memang krunya juga kru minimal, karena tetap harus live untuk acara agama. Dan alhamdulillah tetap menjaga jarak. Terus juga sebelum syuting memang studionya disemprot disinfektan. Dan memang nggak banyak orang dan tanpa penonton. Betul. Ya sih, itu yang dilakukan ya. Terus gimana? Perbedaan puasa tahun ini dengan tahun lalu gimana? Ada perbedaan nggak? Pasti perbedaannya kelihatan banget, karena di tahun yang lalu kan masih normal ya, seperti puasa-puasa sebelumnya, kita bisa ngabuburit, keluar gitu kan, terus juga kayak masih bisa nge-mall, jalan-jalan, terus bisa buka puasa bareng sama keluarga. Nanti misalkan datang ke tempat orang tua, terus juga nanti ganti-gantian ke tempat kakak-kakak, karena kan kebetulan aku juga keluarga besar. Jadinya seneng gitu bisa buka bareng. Sekarang ya udah buka puasanya di rumah aja, terus nggak berani keluar rumah. Kalau emang nggak penting-penting banget, kita usahain bener-bener nggak keluar. Kayak misalkan karena kita kerja, dan itu memang harus kewajiban kita mengikuti aturan gitu kan, jadinya kita itu baru keluar. Tapi kalau seandainya kayak cuma mau jalan doang, beli makanan tuh kita benar-benar buat kayak belanja bulanan aja gitu, untuk keperluan rumah yang memang habis baru kita beli gitu. Ya, Fairuz, kalau abang kan mulai puasa itu usia 7 tahun ya, tahun lalu ya. Nah, kalau Fairuz sendiri dulu puasa, inget nggak usia berapa tadinya? Sama sih. Sama Jadi ya? aku sengaja kenapa menerapkan hal seperti itu, karena dulu almarhum papa menerapkan ke aku, dari aku TK tuh udah diajarin puasa sampai jam 10 pagi, terus nanti nambah lagi sampai jam 12 siang, terus dibiasakan kalau memang buka puasa, aku ikut, jadi biar tahu situasi dan suasananya seperti apa. Terus akhirnya di kelas 1 SD, aku mulai ikutan puasa, bisa puasa full, dan alhamdulillah berhasil puasa full. Makanya kenapa aku terapin itu ke Abang Fas, karena memang aku mendapatkan pendidikan agama seperti itu yang dikasih ke papa ke aku. Gitu. Almarhum papa itu untuk
pendidikan dasar agama cukup bagus ya. Iya, betul banget. Karena memang Papa itu mendidik semua anak-anaknya benar-benar semuanya tuh pakai landasan agama. Jadi kita tuh dulu nggak bisa ikut kursus bahasa Inggris atau kursus apapun kalau memang ngajinya tuh belum bisa, ngajinya tuh belum hatam, nggak diperbolehkan deh. Nah, terus juga waktu aku ikut, Papa tahu aku ada bakat, dari kecil memang aku udah ada bakat gitu kan. Terus di saat aku terjun di dunia entertain pun, landasan agama terus yang Papa peringatkan ke aku, kasih nasihat-nasihat gitu, kalau seandainya syuting, nanti kalau kamu udah mulai sibuk, jangan lupa yang sama namanya sholat itu wajib, ditinggal aja dulu syutingnya. Kalau seandainya waktunya sholat, jangan sampai ngeganggu waktu sholat, nggak boleh jadi syuting jadi utama, dan sholat menjadi istilahnya sholat jadi dipinggirkan gitu. Jadi memang harus sholat nomor satu gitu. Jadi memang kita semua satu keluarga, berbagai macam profesi, landasan agama yang diterapkan ke Papa, alhamdulillah sampai detik ini walaupun Papa nggak ada, ritual wajib yang Papa dulu tanamkan sama kita untuk buka puasa bersama. Terus kalau memang kita nggak bisa, dulu memang kita kan karena keluarga besar, jadi lebih seringnya tuh sholat di rumah karena 9 bersaudara gitu kan, banget. Nah terus karena situasinya lagi kayak gini, ya udah kita akhirnya sholatnya itu benar-benar di rumah aja, dan kita tarawihnya nggak tinggal. Terus juga sebelum sahur dibiasain sholat sunnah, tahajud, hajat, kayak gitu-gitu, dan itu aku tanamkan juga ke anak. Gitu. Iya. Virus, kalau nggak salah Virus kan anak nomor 9 ya. Iya, betul. Dan bungsu. Meski sekarang Papa sudah nggak ada, kakak sama abang-abang itu tetap mengingatkan kalau ada hal-hal yang hal-hal yang gimana gitu, udah pasti ngingetin ya, terutama ke Virus karena anak bungsu ya. Iya, betul. Jadi karena aku anak bungsu, aku kayak berasa memang dapat perhatian lebih, malah kadang cenderung dulu ya perhatiannya luar biasa sih, suka kadang berlebihan juga yang akhirnya membuat aku menjadi manja, tapi bukan berarti tapi bukan berarti bikin aku jadi yang anak yang gampang ngerengek atau rewel sih, enggak. Tetap kemandirian memang sama papaku tuh diajarin terhadap anak-anaknya, dimanjain tapi nggak kebablasan gitu. Jadi dimanjainnya tetap teratur dan beraturan kayak gitu. Dan jadi nggak ya ini dikasih handphone, dikasih apa-apa, dikasih tuh enggak. Jadi memang kalau aku mau sesuatu, mau apa gitu, pasti papa akan bilang bahwa kamu harus tahu bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu kita harus bisa nabung. Misalkan kalau zaman sekolah gitu. Terus di saat kayak aku udah bisa mulai kerja, aku tahu tuh bagaimana caranya aku bisa menyimpan uang aku untuk sesuatu hal yang memang aku pengen. Dan memang ternyata akhirnya hasilnya tuh bener-bener kita jadi kayak seneng banget gitu kan. Kayak ini loh uang dari hasil yang kita bener-bener tabungin gitu kan. Jadi gak minta sama orang tua. Dan kayak abang-abang aku juga semuanya, kakak-kakak semuanya kayak melindungi ya pastinya gitu. Setiap aku mengalami hal apapun, dia selalu ada buat aku di saat aku membutuhkan mereka kayak gitu. Itu papa sekarang nggak ada, sekarang abang-abang kakak-kakak sama abang selalu merhatiin, termasuk misalnya soal karena sekarang udah menikah, berarti kan waktu itu kakak-kakak yang turun tangan ya. Kalau misalnya ada cowok yang deketin, siapa dulu nih akan Oh iya, kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang posesif juga, yang cowok-cowoknya tuh nggak gampang melepas. Dan kalau aku pergi tuh pasti dikontrol. Terus kalau ada cowok yang deket sama aku juga, mereka nggak gampang yang ya udah sana jalan aja, nggak boleh. Karena memang di keluarga aku yang kayak gitu-gitu bisa dibilang bukan sesuatu hal yang lumrah. Jadi benar-benar harus tahu si cowok ini siapa, niatnya gimana gitu. Terus ya pokoknya semua dipikirin kayak gitu. Jadi ya benar-benar nggak mau sampai adiknya salah jalan. Apalagi kan pastinya kan aku kan pernah gagal ya gitu. Aku pernah gagal lagi, keluarga aku lebih mengontrol jangan sampai aku salah jalan atau salah memilih lagi gitu kan. Gitu. Karena kan waktu itu kan aku masih muda juga ya, jadi banyak masukan-masukan yang dikasih ke abang dan kakak-kakak aku, termasuk sama mama juga ngasih masukan. Dan alhamdulillahnya
mendapatkan jodoh yang baik gitu, Iya. pasangan yang baik, bisa jadi imam yang baik juga. Alhamdulillah nih, Dedi Septian kelihatannya orangnya sebenarnya agak lebih muda setahun ya. Kita seumuran. Oh, seumuran. Tapi Iya, kelihatan sayang dan cukup dewasa ya. Iya, betul. Virus. Dia dewasa banget sih, walaupun umur kita sama gitu, tapi dia memang dewasa gitu, dan dia tuh memang kebapaan banget gitu. Orangnya, padahal dia juga anak bungsu nggak sih? Kalau Sony kebetulan dia punya adik satu di bawahnya, jadi Sony itu nggak bungsu banget, jadi masih ada satu adik di bawahnya. Virus, pelajaran apa yang dipetik Virus untuk diterapkan di keluarga sekarang dari pelajaran kegagalan yang kemarin? Yang aku terapin sebenarnya gini sih, kayak kemarin di saat aku menemukan ada orang yang ingin melamar aku gitu kan, dan itu tuh kayak aku nggak gampang menerima gitu aja, jadi kayak lebih ke arah banyak kemarin tuh waktu pas aku diajak nikah, akhirnya aku memilih untuk berangkat umroh. Dan aku berdoa di sana sama Allah langsung, pengen bener-bener berdoa langsung di depan Ka'bah, dan pengen berdoa langsung di makamnya Rasulullah juga gitu kan, dan akhirnya tercapai. Di situ aku berdoa kalau memang si Sony ini bukan jodoh aku, dia jauhkan gitu. Kalau memang dia adalah jodoh terakhir aku, dan aku nggak mau gagal lagi, tolong dekatkan ya Allah, dan dideketin sama Allah gitu, semakin dideketin, dikasih banyak pertanda-pertanda baik, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang, dan sekarang udah nanti kalau dari pernikahan sih bulan Mei nanti, kebetulan kan tanggal lahir anakku yang kecil ini lahirnya di hari pernikahan aku sama Sony. Jadi kalau dia ulang tahun, itu adalah anniversary pernikahan aku juga, gitu. Jadi aku tuh udah masuk ke pernikahan aku yang ketiga nanti, bulan depan itu udah yang ketiga tahun. Kalau ketemunya sih sekitar udah hampir kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun ya? Jadi mungkin masa-masa pendekatan berarti nggak terlalu lama, setahunan ya? Malah kalau secara teman, kalau dihitung dari temenan setahun lah, tapi kalau dari menerima dia untuk deket sama aku tuh nggak nyampe setahun sih. Oh, jadi dulu temenan dulu sama Dedi Septian nih? Jadi karena aku pernah, yang tadi aku bilang, karena aku pernah gagal, dia coba untuk ngedeketin akunya tuh nggak mudah. Jadi akunya tuh kayak tarik ulur, mundur, dan dia berjuang terus untuk bisa meyakinkan aku bahwa dia punya niat baik untuk ada di samping aku, untuk masuk ke kehidupan aku kayak gitu. Oke, poin apa yang membuat Virus akhirnya memilih Dedi sebagai suami? Poinnya gini, mungkin kan kalau seandainya orang ngelamar itu udah biasa ya, misalkan kalau seandainya kita dengar, aku tuh cinta sama kamu, aku tuh sayang sama kamu, pokoknya aku akan bahagiain kamu, nggak akan bikin kamu kecewa, itu kayaknya udah banyak banget laki-laki yang ngomong kayak gitu sama perempuan gitu. Tapi saat itu, di saat dia mengajak aku menikah, saat itu aku langsung ngomong gini sama Sony, apa alasan kamu ngajak aku nikah gitu? Kenapa kamu pengen nikah sama aku gitu? Dan aku ini udah punya anak gitu, dan di saat kamu mau menikah dengan aku, kamu harus bisa menerima segala hal yang ada di dalam kehidupan aku gitu, termasuk anak aku gitu. Dan akhirnya ada dua jawaban yang akhirnya membuat aku tuh benar-benar kayak yakin kalau dia tuh emang beneran sayang sama aku dan niatnya tulus gitu. Satu jawaban yang memang aku jarang banget dapat dari orang lain. Dia jawab bahwa dia ingin menyempurnakan agamanya. Dia ingin menikah dengan aku karena dia ingin menyempurnakan agama. Terus yang kedua, masalah anak, dia bilang sama aku, ya pas itu anak aku juga, nggak ada perbedaannya gitu loh. Di saat aku menikah sama aku, di saat aku menikah dengan kamu, pas itu anak aku. Tidak ada perbedaan sama sekali gitu loh. Dan aku nggak akan pengen, dan aku paling nggak suka kalau dibilang kalau aku adalah bapak sambungnya, aku adalah bapaknya dia gitu. Luar biasa ya? Iya, Masya Allah banget sih gitu, bertanggung jawab.
membuat virus benar-benar akhirnya meleleh ya. Iya, karena memang aku mencari pasangan hidup kalau udah mikirin dunia kan nggak akan ada habisnya gitu kan. Aku mikir sih kayak gitu. Tapi kalau di saat kita sama-sama mau belajar dan tujuannya adalah kita memikirkan bagaimana nanti kita lebih baik lagi untuk di akhirat nanti untuk Allah, insya Allah karena cinta kita sama-sama karena Allah, insya Allah dijaga nanti hubungan ini gitu. Ya, insya Allah. Oke. Kalau virus kan udah pengalaman sekali nih. Tadinya Sony belum ya? Kenapa? Sony belum ya waktu itu? Belum pernah? Belum. Oh, belum. Ya. Hebat ya, luar biasa ya dia ya. Menikahi terus yang udah punya anak satu. Nah, sekarang dia sayang banget sama Bang Fas. Sayang banget, malah deket banget ya gitu. Dan si Fasnya tuh nempel banget, lengket banget. Terus kalau ada yang udah Abang Fasnya nangis atau ada misalkan yang mengecewakan dia aja, yang paling gak terima justru Sony tuh benar-benar menjadi istilahnya garda terdepan banget untuk kita gitu loh. Jadi nggak boleh ada orang yang ngecewain dan nyakitin orang-orang yang ada di sampingnya dia gitu loh. Nggak boleh ada yang nyakitin istrinya, nggak boleh ada yang nyakitin anak-anaknya, benar-benar menjadi pelindung. Dan dia kelihatan orangnya, kalau saya ngeliat di TV, tidak emosional ya. Sony sebenarnya gampang emosian, gitu. Tapi dia bisa kontrol gitu. Mungkin karena faktor belajar banyak gitu. Sebenarnya kita berdua sama-sama gampang gini, sama-sama sensitif, gampang keras kepala ya ada gitu. Tapi semua itu berjalan dengan seiringnya waktu. Kita percaya bahwa yang namanya sifat itu sebenarnya bisa kita kontrol gitu loh. Jatuhnya itu di saat kapan gitu kan, dan nggak bisa kita egois begitu aja gitu kan. Dan akhirnya dengan kita banyak belajar satu sama lain, kita tahu bahwa yang namanya sebuah pernikahan sama sebuah gimana caranya kita bisa mengontrol emosi kita agar kita tuh nggak terlalu menjadi lose control gitu kan, itu bahaya ya gitu. Dan alhamdulillahnya Sony orang yang keras, tapi dia bisa lunak di keluarga gitu loh. Dia nggak dia tahu momen-momen saat dia membutuhkan ketegasannya itu di saat apa, misalkan pelanggaran peraturan, anaknya misalkan kayak Abang Fas, lupa sholat, nanti dia bisa tegas untuk hal kayak gitu, abang nggak boleh lupa sholat gitu. Kalau abang lupa sholat, kamu tau nggak itu hukumnya wajib, nggak boleh abang begini, dia itu bisa tegas gitu. Dan kalau misalkan untuk hal-hal yang baik ya, ketegasan untuk hal-hal yang baik, aku sangat support ya 100% gitu, karena itu kan untuk sesuatu hal yang baik dan perubahan yang baik juga, dan aku melihat perubahan Fas banyak berubah juga semenjak adanya Sony gitu. Dia mempunyai sosok bapak yang tadinya aku sempat sendiri gitu kan, single mom, ngurusin Fas, aku menjadi ibu dan bapak sekaligus gitu, dan akhirnya itu terisi. Aku itu sekitar mungkin hampir 2 tahunan kali ya, 2 tahun. Untung sekarang ada Daddy Sony, jadi kebutuhan akan sosok seorang ayah itu terpenuhi ya. Ya, alhamdulillah, dan sosok itu benar-benar Fas dapetin gitu, karena Fas sesama laki-laki ya, gitu. Jadi kalau pengennya tuh masih bisa teratur, kayak misalkan kalau sama aku kan aku agak bingung ya gitu, misalkan tadinya dulu main apa ya kalau sama anak laki-laki, tapi karena udah ada Sony, jadi kayak main bola bareng, terus diajarin bela diri, diajarin bagaimana sikapnya laki-laki seharusnya itu seperti apa, dari kecil tuh udah diajarin pelan-pelan sama Sony gitu. Waktu itu keluarga besar, abang sama kakak gimana sikapnya ke Sony ini? Ya pasti nggak langsung percaya gitu aja ya, karena kan apalagi kan yang tadi aku bilang, aku pernah dikecewain gitu loh, dia nggak mau sampai adiknya mengalami hal itu lagi. Tapi begitu dilihat dari perjuangannya Sony, terus itikat baiknya, sikap dan sifatnya dia masuk ke dalam keluarga aku, dia nggak hanya menyayangi aku aja, tapi dia juga bisa menyayangi keluarga aku, dan itulah yang membuat akhirnya keluarga aku jatuh hati sama Sony. Oke, alhamdulillah. Oke. Ada satu poin yang saya lihat ya di media, bahwa ketika ada kasus kemarin, dia itu cukup dingin menghadapi kamera,
terus selalu berada di sisi virus, menurut saya itu poin yang luar biasa ya gitu loh. Jadi maksudnya gini, tidak lose control, tidak marah-marah dan lain-lain, tidak menunjukkan amarahnya di depan media gitu loh. Kalian waktu itu bagaimana bisa benar-benar jadi satu tim gitu? Sebenarnya gini sih, kita lebih berpikir bahwa apa yang kita alami gitu, apa yang kita alami adalah sebuah ujian hidup dari Allah. Gimana sih cara nanganinnya? Sempet sih, pasti bohong lah. Kita cuma manusia biasa. Aku pun pasti sempat marah. Aku pasti sempat emosional. Begitu juga Sony. Sony pasti sempat marah, sempat emosi juga gitu. Tapi akhirnya kita sama-sama berpikir gitu, kalau seandainya kita lawan dengan emosi, nggak akan ada habisnya, nggak ada ujungnya. Apalagi kan kita punya anak, kita harus bisa mencontohkan sesuatu hal yang baik. Kalau kita membalas dengan hal yang nggak baik juga, nggak akan ada ujungnya juga gitu. Jadinya kita melakukan sesuatu hal yang memang patutnya seharusnya yang kita lakukan gitu. Kita hidup di negara yang hukum, kita percayakan dengan hukum, kita nggak perlu banyak bicara, banyak yang kita cukup melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan, itu aja. Jadi kita nggak pernah mikirin tuh kita harus, misalkan dari pihak mereka ada ngomong A, B, C, D, E, ya kita nggak mau jadi kayak seperti mereka. Jadi ya udah, kita pokoknya lebih baik diam aja gitu. Karena menurut kita diam itu lebih baik sih dibanding banyak bicara, terus akhirnya malah menjadi atau menyakiti orang, atau akhirnya malah merugikan orang lain gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, simpati publik. Dan sekarang hasilnya itu juga berpihak ke virus dan keluarga itu cukup melegakan ya. Ya alhamdulillah, semuanya berkat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena semua kan nggak akan bergerak tanpa seizin Allah, dan akhirnya aku benar-benar mendapatkan keadilan. Iya, betul. Gini, kan nanti itu sebentar lagi, ini masih hari kelima ya. Itu hubungan sama Abang Fas, sama ayahnya gimana sih, ayah sama si Galih itu? Mereka pernah berhubungan atau enggak sih? Oh enggak, sama sekali enggak ya, sama sekali enggak. Kenapa? Karena memang seperti kalau dari statement-statement aku sebelumnya gitu, itu sudah sangat jelas bahwa aku tidak pernah melarang. Tidak pernah sekali melarang, tapi di sini malah dari pihak dia yang memang nggak pernah melihat di saat segala situasi yang aku alami, jatuh bangun yang aku alami. Jadi aku benar-benar mendidik dan membiayai Fas bertanggung jawab sendiri tanpa adanya orang lain gitu. Dan untuk lebihnya aku nggak mau menjadi seperti dia, jadi cukup aku aja yang tahu bagaimana dia seperti apa gitu, karena aku nggak mau menjadi sama seperti dia gitu lah, harus membongkar aib atau kejelekan seseorang. Iya. Jadi selama ini kalau boleh dibilang secara finansial virus sendiri yang berjuang untuk ngidupin Abang Fas. Ya, betul. Betul. Selama ini aku begitu aku menikah dengan Sony, alhamdulillah Sony bertanggung jawab, nggak merasa keberatan untuk sama-sama menghidupi aku dan Fas dan anak-anak gitu. Terus kalau misalnya kan gini, pelaku yang katakanlah pencemaran nama baik kemarin semuanya udah divonis oleh pengadilan. Memang ada yang mau banding karena merasa kok hukumannya tidak sama gitu. Kalau suatu ketika mereka bertiga minta maaf, itu apa sikap virus kira-kira? Kalau masalah maafkan, sebenarnya dari pihak mereka kan secara waktu di pengadilan menyatakan tidak pernah meminta maaf sama aku. Walaupun sebelumnya sebenarnya ada mereka nulis surat atau apapun itu berusaha untuk berusaha gitu. Tapi kalau yang kita pegang adalah di saat di pengadilan, ditanya di depan hakim, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah meminta maaf. Tapi dari segi agama, karena aku belajar agama ya gitu. Sebelum mereka meminta maaf, di luar dari hukum, aku memaafkan mereka. Ini untuk antara aku dengan Allah gitu. Aku maafkan, aku mencoba untuk tidak menjadi orang yang membenci, tidak menjadi orang yang pendendam. Aku ikhlas semua ngejalanin semuanya kemarin itu tuh kayak aku udah ikhlas aja. Apapun nanti yang terjadi,
Aku ikhlaskan sama Allah, aku serahkan sama Allah, aku percaya sama Allah, karena di sini aku adalah posisi orang yang dizolimi gitu. Jadi apapun itu yang terjadi, aku udah serahin sama Allah. Yang bisa aku perbuat apa? Aku cuma bisa berdoa sama Allah. Itu aja, karena aku mau ngomong 1000 cara pun, 1000 bahasa pun, semua itu tidak akan pernah bisa ngerubah apa yang Allah inginkan. Dan terbukti gitu kan, terbukti bahwa dari pihak kepolisian pun menyatakan mereka bersalah dan mereka dipenjara. Sekarang sebelum putusan aja sudah 9 bulan lebih mereka di dalam penjara, gitu loh. Meminta menjadi tahanan luar pun tidak diberikan. Dan alhamdulillah lagi dari pengadilan pun hakimnya sudah mengetok palu bahwa mereka dinyatakan bersalah. Jadi dari semua pihak sudah menyatakan mereka bersalah gitu. Jadi udah nggak bisa istilahnya mau mangkir atau tidak mengakui kesalahannya juga udah nggak bisa kan gitu. Jadi memang itu sudah terjadi, dan menurut saya di sini seharusnya yang kalau mau banding kan seharusnya yang nggak terima itu saya, tapi di sini saya mencoba untuk ikhlas menerima semua yang ada gitu. Dengan keputusan yang ada, semua sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah mendapat jawaban dari Allah. Allah juga mengizinkan dan menginginkan mereka seperti ini gitu. Jalannya udah. Saya salut sama Fairuz, karena Fairuz ya meski mengalami sebuah tindakan yang sangat menyakitkan hati, tapi okelah secara kemanusiaan, spiritual, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Dan menurut saya sih sudah mendapatkan keadilan ya. Ya, betul. Ya. Dan menurut saya kalau seandainya orang berhijrah, itu adalah bagaimana caranya benar-benar kita menghijrahkan diri kita ya, dengan cara seperti ini. Kalau memang kita bersalah, akuilah kesalahan kita. Jangan sampai kalau kita sudah salah menyakiti hati orang lain, buktinya sudah jelas, satu Indonesia tahu, tapi tidak diakui gitu loh. Jadi percuma nanti antara hubungan kita sama Allah pun jadinya benar-benar belum tulus gitu. Tapi kalau kita menerima segala sesuatunya dengan keputusan yang telah ada dan dinyatakan juga bersalah, walaupun berkelit 1000 bahasa pun, kalau memang Allah berkehendak nggak bakal bisa kan kita mangkir gitu. Nah, sekarang kan sekarang beban itu sudah mulai berkurang dan sudah mulai bisa melangkah ke depan. Bagaimana rencana Fairuz sama Sony untuk yang selanjutnya? Mungkin ada beberapa hal yang pengen dilakukan berdua atau berempat. Pengen banget satu keluarga bisa umroh bareng. Alhamdulillah. Pengen bisa ibadah bareng gitu, dan mudah-mudahan aja terwujud gitu. Dan saat ini tuh aku pengen banget wabah corona ini cepat berlalu ya, karena kalau seandainya kita berdoa dengan keegoisan kita untuk keluarga kita aja, juga kalau wabahnya masih ada di satu dunia ini juga nggak akan ada habisnya kan, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi tetap saat ini, terutama kita satu keluarga, di saat kita beribadah, kita selalu mendoakan supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal, karena kasihan banyak banget orang-orang yang akhirnya mereka jadi nggak kerja, terus terus di PHK juga kan gitu, terus ya sedih juga. Betul ya, itu yang sama. Betul. Mudah-mudahan keadaannya segera berlalu. Oh, terus satu lagi, Lebaran biasanya kemana? Kumpul di mana? Biasanya Lebaran itu kita ke rumah mama suami aku dan mama aku, dan di situ biasanya tempat berkumpulnya kakak-kakak semuanya, keluarga besar. Tapi nggak tahu Lebaran tahun ini kita masih bingung, kita masih ikutin aturan pemerintah apa yang Lebarannya kan belum, kayaknya masih, ya mudah-mudahan segera dalam tempo singkat ada keajaiban ya. Ada keajaiban, karena kan kita nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi, cuma Allah yang tahu. Kita cuma bisa menyatukan doa aja. Harapan aku sih seluruh masyarakat Indonesia menyatukan doanya agar wabah corona ini cepat berlalu dan nggak ada lagi. Jadinya ini wabah benar-benar nggak ada gitu. Amin ya rabbal alamin.